Halo semua, kembali lagi sama Sanaxel. Ya, jadi ini adalah Hyundai Santa Fe ya. Ini adalah yang tipe bensin. Nah, dari ini yang sudah versi passive ya, dengan improvement yang terbaru yaitu ada ya dengan Bluelink. Dari eksterior dia punya grill warna silver kayak gini ya. Dia dengan logo Hyundai. Di sini dia ada kamera udah 360 ya. Nah, di sini dia ada lampu DRL. Nah, ini kalau dia ngesen dia di atasnya nyala kayak gini ya. Jadi aslinya tidak kayak palutor. Untuk lampu dia sudah pakai proyektor LED ya. Lampu jauh di dalamnya. Dan ini dia warna silver ya, warna silver kayak gini. Nah, untuk mesinnya, nah ini yang bensin ya kebetulan ya. Jadi sebenarnya secara fitur yang bensin sama yang diesel sebenarnya sama. Ini dia pakai mesin 2500 cc MPI ya, with smart string technology. Nah, untuk tenaganya dia ini 180 PS, torsinya adalah 232 Nm di 4000 rpm. Ini dia model ABS-nya ada di sini ya. Untuk ruang mesin udah dicat. Dia juga sudah ada peredam dan dia ada hidrolik ya, 2 sisi. Tersedia juga dengan mesin diesel dengan kapasitas 2200 cc dengan tenaga sebesar 199 HP dan torsi sebesar 441 Nm. Untuk pelek dia kayak gini ya, dia gunmetal dengan ban Kumho ya, Krugen HP91. Ukurannya adalah 235/60 R18. Rem depan udah cakram. Di sini dia ada ini ya, side molding warna silver. Di sini dia warna hitam ya, Dove. Di sini dia window line chrome. Spion tangkai di pintu dia warna hitam dan ada LED sen di spion dan ini ada kamera 360. Dan ini juga kebetulan yang di Gias 2024 ini di display yang ada bike rack dengan tool ya. Ini nggak termasuk ya. Tapi ini membuktikan kalau roof railnya ini bisa dipasang seperti ini. Nah, untuk door handle dia di atasnya ini satin chrome, di bawahnya ini dia warna body dengan akses marking mode pencet. Ini juga dia pilar B-nya sudah di blackout ya, warna hitam gloss. Nah, untuk joknya sendiri dia ini ya, dia ada lumbar support ke depan dan ke belakang. Ada reclining, sliding, head adjuster, dan dia ada inclination-nya juga. Nah, untuk transmisi ini dia 8 speed otomatis ya, dan pedal gas mode organ. Di sini dia ada pad plastiknya juga ya di bagian footrest-nya. Ini ada fuse dan OBD. Electric park brake dari sini. Untuk auto hold dia dari sebelah sana ya, dari konsol tengahnya. Ini kosong. Di sini dia ada untuk lane keep, ada untuk power back door ya, dan vehicle stability control. Dan ini ada bahannya yang di sini dia soft touch tapi ini keras ya bahannya ya. Ini ada stitchingnya. Di sini dia masih soft touch tapi ini empuk ya. Yang ini dia karbon, yang di atasnya ini udah soft touch. Nah, untuk door trim di sisi driver ini dia soft touch ya. Ini soft touch. Di sini dia karbon. Door handle warna silver. Di sini dia kulit ya dengan stitching. Ini dia warna ini kayak abu-abu ya warnanya ya. Nah, untuk power window di sini dia ada window lock dengan sekaligus cat lock. Power window auto up and down cuman di sisi driver ya. Yang lainnya itu semuanya manual ya. Di sini dia ada untuk power door lock, window lock, power door lock. Kemudian ada electric mirror nih, maksudnya ada electric mirror dengan electric folding. Ini juga udah auto folding ya. Nah, di sini dia ada speaker yang coraknya kayak gini ya, dia warna silver. Di sini ada cup holder, door pocket, tadi ada speaker, dan ini dia ada reflektor di pintu. Dan ini ada seal plate ya. Tulisannya adalah Santa Fe. Nah, masuk ke dalam. Nah, ini di Hyundai Santa Fe ya, ini yang versi bensin. Nah, ini dia untuk setirnya dia kayak gini ya. Jadi setirnya dia 3-spoke kayak gini ya. Ini warna silver dengan warna piano black di bagian sini. Untuk jahitannya di sini warna abu-abu ya. Untuk pengaturan setir ini udah lengkap ya. Dia sudah tilt dan teleskopik ya. Nah, untuk pengaturannya di sini dia lengkap ya. Jadi ini khasnya Hyundai juga nih, ada untuk voice command. Di sini dia ada untuk volume, ada untuk Bluetooth teleponi. Ini ada SIG track dari sini ya. Ini untuk ganti-ganti menu di radio ada di bagian sini ya. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini dia ada tombol untuk MID, cruise control. Tapi untuk Santa Fe ini dia belum adaptif ya. Ini cruise control normal, tapi tetap ada adasnya yang namanya Hyundai Smart Sense. Ini ada lane keep-nya ya di sini. Ini untuk resume dan pause ada dari sini. Nah, untuk di sini dia ada pedal shift ya untuk menaikkan dan pedal shift untuk menurunkan. Di sini dia ada untuk pengaturan lampu, ini dia udah auto ya. Dan ini bisa dinyala matikan, dari masih bisa dimatikan. Dan ini kalau khasnya Hyundai ya, ini kalau kita ini dia akan kelihatan tuh apa yang kita putar switchnya. Di sini dia ada auto high beam, dan untuk lampu sennya dia sudah one touch triple tone signal ya.
Nah, di sini dia untuk wiper juga dia sudah auto di sini ya, lengkap dengan wiper belakang. Dan tadi ya untuk speedometernya ini dia pakai layar TFT ya kayak gini ya. Jadi lumayan besar, ini modelnya masih mirip dengan Hyundai Creta juga ya, dari sisi display atau Palisade juga masih mirip. Nah, di sini kalau kita mau ngubah-ubah kita pencet dari sini aja. Nah, kita pencet. Di sini ada untuk TPMS, di sini ada untuk ini ya, di sini ada untuk terkait ADAS-nya. Ini kalau kita pencet ke bawah dia ada driver attention warning. Kemudian di sini ada driving info. Nah, ini ada trip average consumption per 100 km dan timer. Kemudian di sini ada sejak pengisian bahan bakar terakhir. Kemudian ada accumulated info. Di sini juga ada untuk speedometer format digital ya. Nah, kayak gitu. Ini ada untuk navigasi. Jadi untuk unit yang improvement ini dia navigasi tampil di sini ya. Di sini dia ada untuk speedometer dan tachometer tadi ada di bagian sebelah kanan ya. Di sini dia ada untuk suhu luar atau outside temperature. Di sini dia ada untuk konsumsi bahan bakar real time. Kemudian ini ada odometer ya, ada posisi transmisi. Ini juga terkait ADAS-nya di sini, dan ini ada sisa bahan bakar. Nah, untuk mode berkendara dari Santa Fe ini ada 3 ya. Dia ada Comfort, Eco, Sport, dan Smart. Nah, kalau Smart ini ngikutin gaya berkendara kita ya. Jadi kalau dia ketika lagi kita butuh ngebut, dia nanti akan ganti ke Sport mode secara otomatis. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini dia bahannya soft touch ya tadi dengan karbon, ini warna silver. Nah, di sini dia ada tombol start stop mesin ya dari sini. Nah, improvement yang paling besar adalah di bagian head unitnya. Nah, jadi di Santa Fe ini dia sudah dilengkapi dengan head unit 10 inci ya. Ini head unitnya pakai UI yang sama juga dengan Hyundai Palisade. Jadi ini bukan pakai UI terbaru yang CCNC ya. Nah, ini tampilan depannya tuh dia kayak gini ya. Tampilannya kayak gini. Nah, kalau kita geser di sini dia ada untuk navigasi. Nah, ini navigasinya kayak gini ya. Ini kita coba lihat untuk navigasinya. Nah, nah, dia kayak gini ya untuk navigasinya. Ya lumayan, tapi cukup lah buat dipakai. Buat yang kecil-kecil nih masih cukup. Nah, di sini ada untuk telepon, ada untuk front projection, ini udah support Apple CarPlay dan Android Auto ya. Di sini ada valet mode, ada quiet mode untuk matiin speaker belakang. Ini untuk AC. Nah, ini dia bisa terlihat dari sini ya, tapi untuk pengaturan sebetulnya dia dari sini. AC-nya udah dual zone ya, auto climate control nih kalau mau nyalain. Nah, dia kayak gini di bawah sini ya. Suhu paling panas di 18 derajat Celcius, 17 derajat Celcius. Paling panasnya dia di 27 derajat Celcius ya, untuk paling panasnya ya. Nah, ini ada auto, ada untuk matiin AC belakang, dari sini juga ada. Ini kita lihat ya outside temperature-nya berapa juga terlihat di sini ya. Matiinnya dari sini. Ini ada untuk pengaturan ini ya, pengaturan sirkulasi udara. Nah, ini kalau kita pencet ini dia akan masuk ke menu climate ya. Nah, tadi ada radio, ada media, voice memo untuk setelan. Sudah dilengkapi dengan BlueLink ya. Jadi BlueLink ini dia free 3 tahun ya sejak kendaraan diserahkan. Nah, untuk setelan di sini. Nah, ini ada untuk setelan terkait kendaraan. Nah, ini kita bisa atur terkait ininya ya. Sudah ini ya terkait ADAS-nya. Terus cluster ini kita bisa atur untuk brightness dan tema. Nah, ini temanya tadi sama ya. Ini bisa ngikut ke mode berkendara. Nah, kemudian ini ada untuk konten apa saja yang mau ditampilkan, kita bisa pilih dari sini ya. Kemudian ada welcome sound, ada suhu, ini terkait AC ya. Lampu, ada ambient light ya. Tapi untuk ambient lightnya ini dia masih, oh ini bisa custom ya. Jadi udah bisa custom. Ini udah bisa custom 64 warna, dan itu kelihatan ya di bagian ini ya. Terlihat di bagian glove box ya. Jadi udah bisa 64 warna, tapi kita bisa juga pilih warna-warna yang tersedia di sini. Nah, ini juga bisa diredupkan. Nah, di sini ada untuk one touch triple tone signal, bisa diatur ya 3, 5 atau 7. Welcome mirror, kemudian juga ada headlamp delay dan auto high beam. Nah, di sini ada pintu, ada untuk lock unlock, power tailgate, smart tailgate. Nah, ini kalau kita pegang kunci, nanti dia akan bunyi dulu ya, biasanya sekitar 4 kali. Nah, ketika di kali keempat dia akan ngebuka bagasinya nanti. Nah, ini ada untuk terkait comfort atau kenyamanan. Ini ada equipment alert, ini ada wireless charging, dan untuk nyalain wiper belakang otomatis ketika masuk ke gigi mundur. Nah, ini ada untuk navigasi, suara, koneksi perangkat atau Bluetooth tadi segala macam. Ini ada voice terkait ini ya, voice-nya juga udah ada. Ini ada untuk tata letak layar, ini untuk ini ya, tadi tema, screen saver juga kita bisa tampilkan. Di bagian sini dia ada juga dilengkapi dengan
tombol ya. Ini tombol ini buat ngatur tombol custom yang ada di bagian ini ya. Dia cuma ada di bagian head unit ya, nih yang di sini. Jadi dia nggak ada di bagian ininya ya, di bagian setirnya dia nggak ada. Tapi modenya ini kita bisa modif ya. Nanti kita bisa modif, knopnya juga bisa diganti. Terus di sini ada Blue Link ya, ini untuk pengatur umum. Ini dia. Nah, dia kayak gini ya untuk sistemnya. Bahasa kita bisa atur juga. Buka bagasi. Nah, ini dia support voice command ya ternyata ya. Tapi ini bahasa Indonesia juga, berarti sama kayak yang digunakan sama Kona Electric ya, atau Ioniq 5 yang Blue Link. Nah, tapi dia tadi nggak bisa buka bagasi ya. Nah, tapi kita coba perintah dia untuk nyalain AC. Nyalakan AC. Nah, AC dia bisa nyala ya. Nah, jadi kita bisa minta matiin juga. Matikan AC. Nah, jadi bisa ada voice command-nya, tapi dia nggak bisa ngontrol bagasi ya. Kecuali bagasi dia nggak bisa ngontrol. Nah, di sini dia ada lapisan warna silver nih, soft touch ya. Ini dia lampu hazardnya kalau dipencet dia ikut berkedip. Di sini dia karbon. Di sini dia ada untuk knob volume ya. Terus di sini dia ada untuk map ya, ada untuk map, ada navigasi, favorit menu, stick track, radio, media, dan setup ya. Di setup kalau kita pencet kayak gini. Dan di sini dia ada untuk ini ya, tune and scroll dari bagian sini. Tadi AC dia sudah dual zone ya, auto climate control. Kemudian di sini dia ada sensor parkir, ada kamera 360 juga ya. Nah, dia kamera 360-nya kayak gini. Ini bisa nampilin yang di belakang, wide angle yang di belakang, kemudian samping kiri kanan ya. Yang di depan juga dia bisa tampil ya, cuma ini lagi nggak bisa diliatin nih. Nah, ini optionnya dari sini. Dan juga ini dia nggak support ini ya, dia ini nggak support 3D ya kalau saya lihat ya. Dia cuma ada untuk ngatur terkait ininya aja, jadi dia cuma nampilin eye view-nya aja. Nah, ini tadi ada drive mode, dia ada hill descent control, ini ada auto hold ya. Tadi transmisinya dia otomatis 8 percepatan. Ini dia karbon ya. Dan di sini dia ada cup holder, ada wireless charging, ini standar C ya di bagian sini untuk nyelamatin dari head unit. Dan ini ada USB buat charging. Untuk port chargingnya dari sini ya. Nah, ini dia nanti HP-nya dimasukin ke sini. Jadi dia berdiri nanti ya. Nah, di sini ada cup holder. Di sini dia ada console box ya. Ini dia kulit. Ini kalau kita pencet kayak gini. Nah, dia ada tempat penyimpanan kayak gini ya. Dan uniknya Santa Fe ini dia joknya masih bisa dimajuin ya. Jadi yang ini kita bisa majuin untuk sliding dan untuk recline. Nah, ini fitur mewah yang nggak ada di lawan sekelasnya ya, karena dia masuk SUV leather frame nih. Maaf, SUV monokok ya masuknya. Jadi ini nyaman banget nih. Nah, di sini untuk seatbelt lengkap dengan head adjuster, airbag lengkap sampai ke pilar, hand grip mode retract, sun visor di sisi penumpang lengkap dengan tiket holder, vanity mirror, dan untuk lampunya ini bisa dinyalamatkan secara terpisah. Tapi ini halogen untuk lampunya. Nah, di sini dia ada untuk lampu baca, tapi ini masih dipencet ya. Ini LED. Di sini dia bisa nyalain semua lampu. Ini ikut pintu. Ini ada Blue Link dan SOS-nya. Ini yang semenjak improvement Blue Link ya. Untuk spion tengah sayangnya dia jadi day and night view ya. Aslinya ini dia auto dimming kalau yang sebelum CKD. Nah, untuk di sini tetap dilengkapi dengan, nah dia lengkap dengan panoramic roof ya. Dan ini walaupun dia dipasangin bike rack tetap bisa dibuka dengan aman. Makanya karena dia pemasangannya juga sesuai anjuran ya. Nah, tuh dia bisa terbuka sampai segini. Nanti kalau kita tutup kita tinggal tarik aja. Ada one touch ya, one touch buka dan one touch-nya tutup. Kalau kita mau, nah kalau kita mau buka tirainya aja kita tahan sedikit ya. Nah, ketika udah nyampe, nah nanti dia akan kebuka atap panoramiknya. Sun visor di sisi driver lengkap dengan ticket holder, vanity mirror. Untuk lampunya dia dinyalamatikan secara terpisah, halogen ya. Ini dia ada tweeter ya. Dan di sini dia bahannya soft touch ya, kayak gini. Dan ini dia lampu ambient lighting dari sini tadi ya. Untuk laci dia ada warna silver dan ini dia udah soft opening. Ada lampunya juga ya. Nah, ini layout dari door trimnya. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua ya. Di baris kedua door handle masih sama ya. Di sini dia dengan satin silver dan ini warna body.
Nah, di sini dia untuk door trim di sini dia masih soft touch ya di baris kedua. Di sini dia ada key manual, door handle warna silver. Di sini dia kulit ya, kulit stitching warna abu-abu. Ini ada speakernya di bagian sini, ada cup holder dan door pocket. Dan ini ada SIM plate-nya juga ya, tulisannya Santa Fe. Nah, ini joknya untuk yang baris kedua, ini untuk recline-nya bisa dari sini ya. Caranya kita tinggal tarik aja, kita atur sedikit ya. Nah, karena kita bisa atur. Dan sekarang kita masuk ke baris kedua ya. Nah, di baris kedua, nah ini saya duduk di baris keduanya dari Hyundai Santa Fe. Ini yang tipe signature ya. Ini tipe signature yang bensin. Sama aja sih sama yang diesel, fiturnya nggak berbeda jauh, cuma beda di mesinnya aja. Hanya itu doang bedanya. Nah, ini ruang kaki lega ya. Ruang sepatu juga lega. Dan ini ada seat back pocket di sisi driver dan di sisi penumpang depan juga masih ada. Nah, ini ada layout dari dashboard dari sisi keseluruhan ya kayak gini. Nah, di sini dia kisi AC ya, dari sini ada juga. Dan di sini dia ada USB charging ya. Ini USB-A dua-duanya dan ini dia masih ada tunnelingnya ya. Dan untuk joknya ini juga masih bisa sliding. Sliding paling mundur dia segini, paling maju dia bisa sampai jauh ya. Ini slidingnya bisa jauh. Nah, untuk di sini dia ada hand grip model retract. Di sini dia ada seat belt yang masih ada tonjolannya ya. Dan ini ada airbag di sisi pilar. Nah, untuk joknya nih headrest sudah tiga-tiganya adjustable ya. Headrest tiga-tiganya adjustable. Ini keren ya, dia motif diamond pattern gini. Seat belt juga udah 3 titik ya. Dari sini dia juga sudah dengan ISOFIX. Armrestnya di sini dia dengan ini dua buah cup holder ya. Ini bisa buat naruh barang kecil nih, kayak HP atau apapun ini bisa naruh. Nah, kalau kita mau masuk baris ketiga lebih gampang masuk dari sebelah kiri. Nanti akan saya tunjukin ya. Nah, sekarang kita keluar dulu. Nah, untuk rem belakang dia cakram ya. Nah, di sini dia ada window line chrome. Nah, ini untuk bagian belakangnya dari Hyundai Santa Fe ini secara keseluruhan. Jadi untuk lampunya ini dia sudah LED ya. Lampunya LED. Lampu sennya dia LED di bawah. Untuk lampu mundur di bagian sini. Nah, kemudian dia memanjang ya untuk lampunya kayak gini. Ini ada logo Hyundai, ada logo Santa Fe, dan ini dia ada rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp, rear upper spoiler, dan antena udah shark fin warna hitam. Di sini ada kamera parkir ya, dan ini untuk lampu plat nomor masih halogen. Nah, untuk buka bagasinya tadi dia udah support smart tailgate ya. Jadi kita tinggal pencet aja kayak gini. Nah, dia elektrik ya. Nah, ini untuk joknya kalau dia dalam kondisi tegak semua tuh kayak gini. Nah, ini kalau kita mau lipat kita tinggal tarik yang sisi ininya aja. Ini 50-50 ya untuk lipatan. Dan ini juga masih ada tonneau cover ya. Ini kalau lagi mau pakai buat 5 orang ini bisa. Nah, ini baliknya kita tinggal tarik aja lagi. Ini ada coakannya ya. Dan untuk penyimpanan tonneau cover itu disimpan di bagian bawah sini. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, untuk bagasi kita bisa pencet dari sini atau ini ada pegangannya juga. Nah, ini untuk bagian belakangnya secara keseluruhan kayak gini ya. Nah, untuk masuk ke baris ketiga, nah ini caranya dia gampang ya. Ini bisa dipencet dari sini atau pencet yang di atasnya ini. Nah, ini kita tinggal pencet. Dia slide langsung ke depan ya. Jadi gampang banget. Nah, ini ada pegangannya juga nih. Nah, duduk di baris ketiga. Ini tadi saya coba atur ya joknya ya. Nah, ini saya tinggi 164 nih, posisi saya memang agak di bawah ya. Jadi agak congkok juga nih posisinya. Mungkin secara ruang kaki ini enak, tapi untuk ruang pahanya ini agak naik ya. Jadi ini kurang cocok buat orang dewasa sih. Kalau buat jalan-jalan ini lebih cocok buat anak-anak. Di belakang sini dia masih ada cup holder dan ini ada tempat penyimpanan. Nih bahannya udah plastik ya. Dan ini dia ada untuk nyalain AC belakang ya. Jadi baris ketiga ini dapat AC. Jadi sebenarnya dia double blower, tapi double blowernya di baris ketiga. Ini ada tempat untuk ini ya tadi untuk tonneau cover dari sini. Di sini dia ada power outlet maksimal 180 watt. Ini ada tombol untuk ngelipat kursi ya. Ini yang kiri sama yang kanan. Ini untuk seat beltnya dia udah 3 titik ya. Dan ini baris ketiga nggak ada hand grip. Nah, yang di sini nih bukan lampu ya, ini mikrofon. Di sini dia nggak ada hand grip juga, seat belt juga masih sama-sama 3 titik. Nah, yang sebelah kiri dia tetap ada cup holder dan door pocket bagian sini. Ini ada pegangannya ya di kiri kanannya buat memudahkan kita naik turun. Ini untuk tonneau covernya dari sini, AC-nya dari sini. Nah, kalau kita mau lipat joknya, kita tinggal pencet ya. Ini yang kanan. Nah, nanti joknya akan ngelipat. Jadi dia bisa jatuhnya rata lantai sebenarnya. Kalau kita nanti mundurin, nanti dia bisa jadi rata lantai. Nah, sekarang kita keluar.
Nah, kalau baliking kita tinggal kayak gini aja, nanti kita tinggal rapiin aja seperti itu. Nah, di sini untuk akses marki di sisi penumpang depan dia ada akses marki mode pencet ya. Nah, untuk joknya di sini dia ada untuk reclining, sliding, head adjuster juga masih ada, inclinationnya juga masih ada. Jadi ini lengkap ya, kursinya ya, kiri kanan sama. Nah, di sini tadi dia ada ini ya. Ini USB charging, ini USB-C, ini power outlet ada di bagian sini ya. 180 watt. Ini ada tempat penyimpanan ya, bahan karet. Nah, ini layout dari dashboard dari sisi penumpang depan. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in depth tour dari Hyundai Santa Fe Signature. Ini yang bensin. Kita kan langsung masuk ke brosurnya ya. Jadi ini adalah brosur dari Hyundai Santa Fe facelift ya, ini yang sudah CKD ya. Ini sebenarnya saya pegangnya yang versi booklet ada juga ya, tapi leafletnya juga ada. Tapi kalau kita ingat di bulan Februari 2024 ini ada improvement dari fitur ya. Jadi dia dapat head unit 10 inch, sama dia dapat juga Blue Link, dan juga dia ada perubahan dari sisi tipe ya. Nah, kita akan bahas lebih banyak di bookletnya dulu ya, karena secara eksterior dan interior sebenarnya nggak jauh beda dengan yang versi improvementnya. Tapi untuk beberapa fitur nanti yang berbeda, kita akan bahasnya dari leafletnya nanti yang terupdate. Ini eksteriornya kayak gini ya. Ini tampilannya dia seperti ini. Ini yang warna bobu ya. Ini tampilan seperti ini. Ini yang versi facelift. Jadi dia lebih terlihat lebih sangar, tapi juga tetap mewah ya. Ini khasnya Santa Fe. Jadi memang SUV monokok, tapi dia mewah kalau boleh kita bilang. Ini tampilan sampingnya dia kayak gini ya. Dia masih modelnya itu bukan mengotak ya. Ini jadi dia masih membulat. Beda dengan generasi yang setelahnya, itu dia jadi mirip sama Range Rover Defender ya. Ini dia tampilan depannya seperti ini. Untuk interiornya, dia ini udah nggak dapat kombinasi yang warna two-tone kayak gini ya. Ini kalau dulu dia memang ada opsi yang two-tone. Jadi yang CKD sempat juga ada yang versi two-tone kayak gini. Cuman sekarang dia cuma tersedia dalam satu warna, yaitu adalah warna hitam. Jadi contoh interior itu kayak gini. Saya kasih lihat langsungnya ya gambarnya. Dia seperti ini warna hitamnya. Jadi warna hitam seperti ini. Kemudian dia ada perbedaan dari head unit ya. Jadi head unitnya ini dia pakai head unit 10, ini sekitar 10,5an ya kalau nggak salah ya, sekitar atau 10 inch nih kalau yang saya nggak salah ingat. Ini dia layarnya 10 inch dengan UI-nya ini yang terbaru ya. Ini UI yang terbaru tapi yang sebelum CCNC ya. Ini kalau nggak salah namanya Gen 5W namanya untuk head unitnya. Gen 5W sudah lengkap dengan navigasi, Apple CarPlay, Android Auto juga sudah ada, kamera 360 atau surround view monitor juga sudah ada, lengkap dengan voice command juga berbahasa Indonesia. Lengkap juga dengan Blue Link ya. Ini untuk speedometer dia sama ya. Jadi ini untuk speedometernya dia tetap pakai speedometer 12,3 inch. Nih ya. Ini speedometernya 12,3 inch. Full LCD ya dengan blind spot view monitor. Jadi ini kalau kita ngesen dia akan nyalain kameranya ya. Dia kayak gini contohnya. Ini kalau yang lama dia kayak gini head unitnya. Dia 8 inch ya. Model knobnya ada di bagian sini. Tapi ini dia nggak dapat Blue Link ya. Dulu ya belum ada Blue Link. Tapi sudah kamera 360 juga. Udah kamera 360 juga sama. Sama wireless charging itu tetap ada. Jadi ini masih sama ya. Cuman tadi beda di warna joknya. Sekarang dia cuman full black aja. Jadi bedanya itu. Kalau secara fitur basicnya masih sama. Nah ini interiornya kayak gini ya. Jadi memang sebenarnya kalau pakai warna coklat ini terlihat lebih cerah ya warnanya ya. Dan juga lebih ngangkat. Tapi memang nggak semua orang mungkin suka dengan warna ini. Jadi makanya dia cuma tersedia dalam warna hitam sekarang. Ini kayak gini ya. Dia juga punya nih ya, namanya One Touch Walk-in and Folding. Jadi kita bisa langsung lipat joknya. Tinggal dipencet ya. Ini satu kali pencet aja. Ini udah bisa kebuka. Ini juga sudah lengkap dengan Smart Pull Tailgate. Nih kalau kita pegang kunci, nanti dia akan bunyi ya. Ini kurang lebih 3 detik. Biasanya dia pada hitungan keempat dia akan ngebuka bagasinya. Ini untuk kameranya. Ini kamera 360 ya. Ini namanya surround view monitor. Dia kayak gini. Ini yang lama ya. Dan untuk fitur ADAS-nya atau Hyundai Smart Sense-nya sama ya. Jadi nggak berubah. Nih untuk fitur Smart Sense-nya dia seperti ini. Dia sebenarnya hampir lengkap. Cuman dia minusnya nggak dapat ACC ya. Jadi dia minus tidak ada ACC. Nah, dia kayak gini untuk fiturnya. Padahal sebenarnya ADAS-nya ini sama-sama lengkapnya sebenarnya. Ini untuk drive mode ya. Dari bagian sini dia ada drive mode. Ada 4 ya. Ada Eco, normal, sama sport dan smart ya. Smart ini mengikuti gaya berkendaranya kita.
Untuk mesin dia ada dua ya. Ini ada mesin bensin 2500 cc MPI dan juga mesin diesel yang 2200 cc CRDI ya, Common Rail Direct Injection. Yang paling jelas perbedaannya antara mesin bensin dan diesel itu adalah dari sisi torsinya. Torsinya tuh bisa bedanya hampir 2 kalinya ya, karena yang diesel ini torsinya hampir 400 Nm sendiri torsinya. Jadi ini kenceng kalau kita boleh bilang untuk Santa Fe yang diesel. Dan ini untuk warnanya ya, untuk warnanya ini kita coba langsung samain aja ya. Oke, untuk warnanya ini kalau kita boleh lihat ini dia masih sama ya. Jadi untuk warna masih sama. Ini kita bisa gunain. Ada warna putih, silver, titan grey metallic, kemudian ada warna hitam dan juga warna ini biru lagun ya. Ini saya nggak pernah lihat warna birunya kayak gimana. Dan untuk warna interior sekarang cuma tinggal satu ya. Jadi tinggal satu warna, yaitu adalah tipe hitam ya, warnanya hitam yang single tone. Jadi kayak gini ya. Kalau dulu kan dia ada warna camel. Nah kayak gini ya, kalau dulu camel itu dia kayak gini. Tapi sekarang dia udah nggak ada. Dan infonya untuk tipenya juga, ini info yang saya denger ya. Jadi ini belum tahu benar atau enggaknya. Terakhir saya cek di websitenya Hyundai, itu dia cuma tinggal satu tipe. Jadi dia nggak ada tipe prime. Jadi cuma signature. Cuman mau signature yang bensin atau yang diesel. Jadi mungkin kalau kalian memang berminat mau beli yang tipe termurahnya atau yang prime nih, saya kasih lihat ya untuk fitur-fiturnya kayak gimana. Bedanya sih di ADAS ya. Nih ADASnya dia nggak dapet nih ya. Ini ADASnya juga nggak dapat sama sekali dia untuk yang tipe prime. Dia nggak dapat ADAS. Tapi untuk speedometer nih sama ya. Ini sama persis. BlueLink juga tetap dapat. Cuman yang beda dari ADASnya ya. Nggak dapat ADAS, nggak dapat wireless charging ya. Airbagnya juga cuman ini ya. Airbag cuman jadi 2 nih berarti ya. Karena airbag sampingan curtainnya nggak dapat. Nggak dapat kamera 360 juga ya. Kamera 360 juga nggak dapat. Dan untuk open alertnya dia nggak pakai sensor. Jadi dia cuman reading aja. Jadi dia cuman kayak kasih reminder aja. Nih sama perbedaan dari lampu juga beda ya. Ini lampunya kalau yang tipe termurah dia pakai multi-reflector LED. Bukan proyektor ya. Bedanya di situ. Tetap sama-sama panoramic sunroof untungnya ya. Tetap sama-sama panoramic sunroof. Dan untuk yang mesin bensin itu dia transmisinya 6 speed ya. 6 speed otomatis. Kalau yang mesin diesel atau yang 2200 cc CRDI dia 8 speed. Ini di sini berarti 2 clutch ya untuk transmisinya ya. Ini 2 clutch berarti transmisinya. Ini untuk coverage dari warranty-nya ya. Untuk warranty dia sama ya, 3+1 100.000. Tapi yang beda dari sisi free spare part dan maintenance-nya sama ya. Kalau free spare part dia cuma 3 tahun atau 45.000 km. Jadi artinya sampai servis ketiga ya. Kalau Hyundai itu dia servisnya adalah per 15.000 km atau 1 tahun ya. Jadi ini dia cuma sampai cover ke servis ketiga. Di atas servis ketiga yaitu servis keempat dan servis kelima berarti dia partsnya kalian bayar, tapi untuk maintenance-nya atau jasanya tuh sudah gratis. Ini kayak gitu ya. Dan ini kita lanjut lagi ya untuk halaman sisanya. Ini untuk spesifikasi umumnya dia kayak gini ya. Ini sama sih tadi dengan penjelasan yang saya jelasin. Ini cuma ada penjelasan dari aplikasinya Hyundai ya. Ini namanya adalah My Hyundai Indonesia. Untuk BlueLink itu dia pakai aplikasi terpisah ya. Jadi dia nggak pakai di dalam satu aplikasi. Itu ada aplikasi sendiri untuk BlueLink. Kalau My Hyundai Indonesia itu dia buat loyalty app-nya aja. Ini kayak gini ya. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video in depth dari Hyundai Santa Fe dan juga untuk brosurnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.